Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saleh-salehah, satu ustazah dan ayah bunda yang berada di rumah. Apa kabarnya teman-teman semuanya hari ini, pagi hari ini? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini, di hari yang penuh berkah, Jumat tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah ini, kita semuanya diberikan oleh Allah SWT kesehatan yang berlimpah, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu dan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ayah bunda dan saudara semuanya, kurang lebih 5 bulan ini kita semuanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujian ini bersifat global, menyeluruh seluruh dunia. Saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali negara kita, berupa pandemi virus corona atau kita kenal dengan istilah COVID-19, COVID-19 ya. Tentunya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini memiliki sisi positif dan negatifnya. Tergantung bagaimana kita menyikapi ujian yang Allah SWT berikan kepada kita. Kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak, maka ujian ini berbuah kebaikan, berbuah pahala untuk kita. Tapi kalau kita salah dalam menyikapinya, maka ujian ini akan berubah menjadi madarat buat kita. Maka di sini teman-teman semuanya, saudara saleh-salehah semuanya, kita dari akhir bulan Maret kemarin, 23 Maret ya, sampai saat ini kita tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka seperti biasanya di sekolah. Satu saja di sini kangen, ingin bertemu dengan teman-teman semuanya, ingin kembali berkumpul di sekolah ini. Dan juga tentunya saya yakin teman-teman juga memiliki perasaan yang sama, kangen ingin bertemu dengan saudara, kangen ingin bertemu dengan teman-temannya di sekolah, bermain seperti biasanya ya. Teman-teman, salah satu dampak dari musibah virus corona ini adalah saat ini kita tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Otomatis kegiatan kita harus melaksanakannya melalui jarak jauh atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, atau dikenal dengan istilah BDR, belajar dari rumah. Teman-teman semuanya belajar saat ini dari rumah masing-masing. Satu saja mengajar, ada yang dari sekolah, ada yang mengajarnya juga dari rumah. Satu saja teman-teman belajar dari rumah. Maka dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini, mau tidak mau kita juga menyiapkan sebuah perangkat untuk menunjang ya, perangkat penunjang berupa sebuah perangkat smartphone ya, ponsel pintar atau gadget. Saya yakin di sini 85% atau sampai 90% teman-teman yang ada di rumah saat ini memiliki gadget masing-masing, memiliki ponsel yang dititipkan oleh orang tua untuk belajar. Saya yakin dari sekian banyak 278 siswa, 80%-nya dititipi oleh orang tua gadget untuk belajar. Ya. Walaupun mungkin ada yang tidak dititipi oleh orang tua, tapi pinjam punya orang tuanya, tidak apa-apa. Tapi saya yakin sebagian besar memiliki gadget sendiri untuk yang dititipkan oleh orang tua untuk belajar. Maka gadget ini termasuk salah satu nikmat Allah SWT yang wajib untuk kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan kita mempergunakan gadget ini sebaik mungkin. Sebijak mungkin kita menggunakan gadget, fasilitas yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kita melalui kedua orang tua. Jangan sampai kita salah menggunakan gadget ini, karena kelak nanti semua nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, kesehatan, waktu luang, umur panjang, termasuk fasilitas berupa gadget, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Allah akan minta nanti, kamu dulu saya kasih gadget mahal-mahal, untuk apa? Untuk main game ya Allah. Dihukum nanti sama Allah.
ya teman-teman. Nah, maka bagaimana kita bisa menggunakan gadget ini dengan sebaik mungkin. Ada hari ini, pagi ini Ustaz ingin membagi 4 tips ya. 4 tips cara bijak menggunakan gadget. Yang pertama adalah gunakan gadget untuk hal-hal yang bermanfaat. Hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat sudah tinggalkan ya. Sebagaimana Ustaz tadi katakan, gadget ini termasuk salah satu nikmat Allah yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Maka gunakanlah hanya untuk hal-hal bermanfaat. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, sekarang kita coba pilih-pilih ya. Nah, gadget ini fungsi dasarnya untuk apa? Fungsi dasar gadget adalah untuk berkomunikasi, menelpon saudara, teman, keluarga yang berada jarak jauh dengan kita ya. Fungsi dasarnya adalah untuk berkomunikasi, voice call atau video call. Saat ini sudah bisa panggilan video ya, dengan gambar sudah kelihatan orang di seberang. Teman kita di Jakarta, kita di Kalimantan sudah bisa. Bahkan yang paling jauh pun, keluarga kita saat ini sedang umroh di kota Makkah, kita bisa video callan dengan keluarga kita. Kira-kira kalau kita pakai HP, gadget untuk bersilaturahmi dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, kira-kira masuk hal yang baik atau tidak? Positif atau negatif? Coba jawab teman-teman. Ada yang jawab positif. Nah, positif kan? Positif, berarti kalau positif silahkan dilakukan. Ada keluarga kita yang jauh lama kita tidak berjumpa, tidak ketemu, telepon sekali-kali untuk menyambung silaturahim. Atau dengan teman kita sudah lama nggak ketemu nih, sudah 6 bulan, hampir 6 bulan kita nggak bertemu di sekolah. Boleh sekali menelpon teman-teman kita, baik pakai suara maupun pakai video ya. Oke. Kemudian apa lagi fungsi HP? HP saat ini rata-rata HP yang saat ini tersebar di masyarakat ya, di sekitar kita adalah berupa smartphone. HP yang bisa digunakan untuk berinternetan. Ada kuota internetnya, ada browsernya, ada YouTube-nya. Kita bisa mencari apapun di situ. Ya, bisa mencari apapun di situ. Dari tips kita membuat wadai sampai tips kita membangun sebuah bangunan bisa kita cari di HP saat ini. Jadi dunia berada dalam genggaman tangan kita saat ini. Ya, genggaman tangan. Ya. Maka HP bisa kita gunakan untuk mencari hal-hal baru. Positif atau negatif? Tergantung. Tergantung apa yang dicari. Yang dicari adalah misalnya contoh menanam pohon cabai, menyamai cabai dengan benar. Positif lakukan, silakan. Yang dicari Ustaz, contoh menjebol password wifi tetangga. Nah, ada juga cari. Positif atau tidak? Positif atau tidak? Oh enggak Ustaz, enggak boleh, itu haram. Berarti negatif, berarti jangan dilakukan. Apalagi HP Ustaz bisa untuk menonton. Benar, bisa untuk nonton film, nonton YouTube, nonton live streaming, TV online, bisa. Bermanfaat atau tidak? Tergantung juga apa yang kita tonton. Yang ditonton Ustaz adalah pembelajaran, video pembelajaran, positif, bagus, lakukan. Yang ditonton Ustaz adalah video orang iseng, positif atau tidak? Apa manfaatnya? Bermanfaat atau tidak? Video-video iseng, prank-prankan itu. Nih, sekarang lagi zaman tuh prank-prank ya. Jangan nanti teman-teman juga sebagian sudah ada yang ikut prank-prank itu. Bermanfaat atau tidak, kita tanya dulu. Ada manfaatnya atau tidak prank? Ada sih teteh. Nah, berarti tidak ada manfaat, berarti tidak positif. Tidak usah dilakukan. Untuk hiburan hiburan tidak apa-apa lah sekali-sekali, tapi jangan keseringan. Contoh lagi ya Pak, fungsi HP. HP Ustaz bisa dipakai untuk
Memoto, nah mengambil video, membuat videografi, fotografi. Bermanfaat atau tidak? Tergantung apa yang kita foto, apa yang kita video. Memoto tugas sekolah, membuat video tugas sekolah itu bermanfaat. Memoto kegiatan-kegiatan sosial di sekitar kita itu bermanfaat. Tapi kalau yang difoto, yang di video adalah aib orang lain, nah, ya itu tidak bermanfaat. Tinggalkan, jangan dilakukan. Apalagi HP Ustadz bisa dipakai untuk bermain, main game. Nah sekarang banyak kan game online tuh. Apa ada yang Mobile Legend, ada yang COC, apa lagi, macam-macam lah game online tuh. Jadi game saat ini bukan hanya untuk menelpon aja tuh, tapi sudah bisa menjadi pengganti PS, PlayStation. Bisa untuk main game di HP. Bermanfaat atau tidak? Coba tanyakan teman-teman, bermanfaat atau tidak main game? Ada sitat manfaatnya dikit. Apa itu? Untuk hiburan. Oke lah, bolehlah kalau untuk hiburan. Sekali. Seminggu sekali lah. Senin atau Minggu boleh. Tapi kalau sudah sehari habis untuk main game, dari Senin sampai Jumat main game, Sabtu Minggu main game juga. Nah ini sudah tidak, bukan hal yang baik, bukan hal yang bermanfaat. Tinggalkan. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita asik main game. Padahal orang tua menitipkan HP ini adalah untuk belajar. Tapi kita salah gunakan untuk main game dari pagi sampai sore. Akhirnya tugas belajar kita tidak dikerjakan. Ini artinya orang yang tidak amanah, berkhianat. Khianat sama orang tua. Kasihan orang tua yang capek-capek bekerja, membelikan kita kuota. Bahkan mungkin untuk membelikan kita HP, orang tua harus memeras keringat. Hargai daripada usaha orang tua. Jalankan amanahnya untuk belajar dengan baik dan jangan sampai kita berkhianat. Nah, tadi yang pertama, gunakan gadget HP hanya untuk hal-hal yang bermanfaat ya teman-teman. Yang kedua, atur waktu sebaik mungkin. Atur waktu sebaik mungkin. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, al-waktu kas-sayf illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu ibaratkan pedang. Jika kamu tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu itu akan mencelakaimu. Ini ada pedang panjang, pedang yang tajam. Biasanya pedang digunakan untuk apa? Untuk berperang, untuk menyembelih sapi, menyembelih kambing. Tajam nggak pedangnya? Tajam. Maka waktu itu dikatakan ibarat pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, waktu itu akan menjadi celaka buat kita. Artinya apa? Nah, waktu kita dari bangun tidur ya. Allah kasih kita waktu berapa? 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam sebulan, atau 30 atau 29 ya. Dari kita lahir sampai saat ini, berapa usia kita? Ada yang 12 tahun, 13 tahun, ada yang satu saja mungkin sudah sampai 30 tahun, 25 tahun ya. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini, kalau kita tidak pergunakan dengan baik, maka kelak di akhirat dia akan menjadi azab buat kita. Ya, menjadi azab. Coba Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat, apakah dia masuk surga atau masuk neraka, sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Waktu tadi, kita habiskan untuk apa? Hei bulan, kamu dulu di dunia saya kasih waktu, kata Allah, banyak. Umurmu ada 40 tahun, untuk apa kamu habiskan? Ya Allah, aku dulu sibuk sekali di dunia. Sibuk apa? Sibuk main game. Nah, apa dah lagi? Dilempar sama Allah ke dalam neraka. Nah, sibuk main game lupa sholat, sibuk main game lupa belajar, sibuk main game lupa berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian yang kedua, anjismihi, nah, tentang anggota tubuhnya, untuk apa dia gunakan.
tangan kita, untuk apa kita gunakan kaki, untuk apa kita gunakan. Allah kasih kedua mata, kedua telinga, untuk apa kita gunakan. Sebuah mulut, untuk apa kita gunakan. Akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Ya Allah, tanganku saya pakai untuk menjahili teman, menyakiti orang lain. Diazab sama Allah. Kemudian yang ketiga apa? An malihi, tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan hartanya. Mudah-mudahan di sini teman-teman semuanya diberikan oleh Allah SWT harta yang berkah melalui kedua orang tuanya, mendapatkan dari jalan yang halal dan dibelanjakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, wa an ilmihi, tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmunya tersebut. Apakah ilmunya diamalkan untuk hal-hal yang baik, diajarkan kepada orang lain, atau ilmunya itu disimpan sendiri karena diajarkan kepada orang lain dan tidak diamalkan, justru diamalkan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi bijaklah mengatur waktu. Bermain HP ada waktunya, sholat ada waktunya, belajar ada waktunya, mengaji ada waktunya. Pintar-pintar kita mengatur waktu. Jangan sepanjang hari kita di depan layar HP. Alasannya belajar. Bukti sekalinya pas dilihat ya Pak, main game. Nah, ya, pergunakan, atur waktu dengan baik. Nah, pagi itu bangun subuh ya kan, sholat, kemudian ngaji, tilawah, mandi, bantu orang tua, sarapan, baru kita melihat HP, melihat jadwal pembelajaran hari ini apa. Nah, kalau sudah lihat di situ mungkin sudah memberikan video keterangan, boleh kita tonton video keterangannya. Nah, sudah selesai, apa yang kita lakukan? Ya kita kaji di buku aslinya, buku pelajaran kan teman-teman punya. Nah, lihat buku, jangan di HP terus, nanti mata bisa rusak. Baca buku sambil. Nanti kalau ada arahan untuk kegiatan di luar ruangan, nah, kita keluar menyiram tanaman, olahraga dan sebagainya. Nah, atur waktu dengan baik dalam menggunakan HP. Ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ya? Yang ketiga adalah seimbangkan aktivitas kita di depan handphone dengan aktivitas fisik yang lain. Nah, maksudnya seimbangkannya apa? Jangan sampai waktu kita kegiatan kita lebih banyak kegiatan di depan handphone aja. Olahraganya depan HP apa? Main game bola. Nah, bukan olahraga itu. Nah, usahakan seimbang antara kita, bahkan kalau bisa jangan terlalu banyak HP ini ya. Nah, jangan sampai setengah lah. Nah, seimbangkan kegiatan kita. Bermain HP mungkin di hadapan HP ini sehari berapa jam aja. Setelah itu kegiatan kita lain. Kegiatan kita di luar ruangan, olahraga, berkebun, ya, membantu orang tua. Jangan sampai di depan HP terus. Seimbang, harus seimbang. Kalau tidak seimbang, HP yang seharusnya bisa bermanfaat buat kita justru menjadi madharat, menjadi bahaya buat kita. Bahayanya contohnya apa? Kalau kita kelamaan depan HP, mata kita rusak. Kita kelamaan depan HP, kita tidak punya kepekaan sosial dengan orang lain. Bayangkan coba, kalau ketemu sama teman-teman tuh, Ustaz lihat. Ustaz lihat kalau teman-teman berkumpul sama teman-teman yang lain, sudah kumpul. Yang satu orang sigam, yang satu orang stagen, yang satu orang orang semayap. Tatkala berkumpul dalam satu forum, masing-masing pegang HP karena sudah seringnya pakai HP, akhirnya apa? Ketemu ini serasa jarak jauh. Bahkan untuk berbicara dengan teman yang ada di sampingnya harus lewat chat nih. Oi, kita ngapain yuk? Padahal temannya di samping. Nah, ini salah satu efek buruk daripada terlalu lama kita berinteraksi dengan gadget ya. Nah, jadi seimbangkan. Nah, kalau kita bersama-sama dalam forum, lepas dulu HP kita, jangan terlalu menggeliat HP. Nah, jangan sampai HP yang motonya itu mendekatkan yang jauh, keluarga kita yang jauh, yang ada di Sumatera, ada di Jakarta, ada di Arab, di Amerika, bisa jadi dekat dengan HP. Tapi orang yang dekat dengan kita jadi jauh karena HP. Jangan sampai seperti itu. Ya, seimbangkan, ya seimbangkan.
Seimbangkan kegiatan fisik kita harus olahraga tanpa HP, tinggalkan HP. Nah, kita harus membaca buku langsung, tidak melalui HP juga. Harus seimbang. Kemudian yang terakhir daripada tips bijak menggunakan gadget adalah jaga etika dalam bermedia sosial. Tentu teman-teman yang saat ini memiliki gadget, memiliki HP, tidak asing dengan yang namanya media sosial. Apapun itu bentuknya. Ada yang punya, apa teman-teman punya media sosial apa? IG punya? Nah, ada IG. Apalagi? Facebook? Oh, Facebook jarang bang kalau yang anak-anak sekarang nih. Nah, kalau zaman Ustadz Bahri, saya Facebooknya, generasi Ustadz Facebook masih. Kemudian apa lagi? WA pasti punya, Ustadz yakin semuanya punya WA. Nah, dunia sosial, media sosial ini cerminan daripada pribadi kita, teman-teman. Cerminan dari pribadi kita. Jangan sampai orang lain mengenal kita dengan pribadi yang buruk, walaupun melalui media sosial nih. Walaupun orang lain mengenal kita dari cuitan di Twitter atau story di IG kita, orang mengenal, siapa sih itu? Oh, orang tuh kasar banar. Padahal kada pernah ketemu nih, kada pernah berjumpa. Tapi orang tahu kita kasar dari mana? Dari cuitan-cuitan kita, dari tulisan-tulisan kita, dari story-story kita. Jangan sampai seperti itu. Kalau dulu ada peribahasa mulutmu harimaumu, maka saat ini mungkin peribahasa itu bisa kita rubah apa? Jempolmu adalah harimaumu. Kita ngetik pakai jempol nih kan, ngetik status, ngetik story Facebook atau story IG ya, Instagram, kita ngetik. Maka apa yang kita ketik itu menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Menjadi tanggung jawab kita. Baik yang kita ketik maka kita dapat pahala. Buruk yang kita ketik kita mendapatkan dosa. Maka ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata-kata yang baik apa? Diam. Tutup mulut. Ya. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, tutup mulut. Diam. Kalau kita aplikasikan dalam dunia medsos saat ini, tatkala kita tidak bisa mengetik ketikan yang baik, kada usah mengetik sama sekali. Menyimak aja kita jadi silent reader. Jadi penyimak setia. Jadi penyimak setia. Jadi dalam bermedsos kita harus memperhatikan etika, akhlakul karimah. Ustadz beberapa melihat di grup-grup teman-teman, ya, terutama yang sudah besar-besar nih, grup kelas 5, grup kelas 6, Ustadz lihat. Nah, Ustadz lihat di situ masih ada yang kurang beretika dalam berkomunikasi, kasar kata-katanya, mengucapkan sumpah serapah, kata-kata yang tidak baik yang diucapkan. Ini bukan cerminan seorang anak soleh, bukan. Nah, maka harus dirubah. Bagi yang masih terbiasa dengan kata-kata kasar, mulai saat ini berubah. Nah, perhatikan apapun yang kita ketik, pikirkan kembali, jangan sampai ketikan kita itu menyakitkan buat orang lain, menyakiti orang lain. Ya, perlakukan orang lain baik, maka orang lain akan perlakukan kepada kita hal yang baik pula. Kalau kita kasar dengan orang lain, maka tidak menutup kemungkinan orang lain juga akan berbuat kasar kepada kita. Karena apapun yang kita berikan kepada orang lain, itulah yang akan kita terima dari orang lain. Itu teman-teman, 4 tips hari ini dalam menggunakan gadget, supaya gadget yang Allah titipkan kepada kita melalui orang tua kita menjadi hal yang membawa pahala, bernilai pahala buat kita. Yang pertama tadi adalah apa? Lakukan hal-hal yang bermanfaat saja dengan gadget, kemudian atur waktu sebaik mungkin, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tadi, seimbangkan kegiatan kita di depan gadget dengan kegiatan fisik yang lain, kemudian yang terakhir, perhatikan adab dan etika akhlakul karimah dalam bermedsos. Itu
4, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat Ustadz sendiri tentunya, dan juga untuk teman-teman semuanya, untuk Ustadz Ustadzah dan orang tua yang ada di rumah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang Allah SWT ridhoi, dan Allah segera mengangkat wabah ini dari negeri kita, dari kabupaten kita, dan mudah-mudahan kita segera dipertemukan oleh Allah SWT di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan jangan lupa besok kita ada anjuran untuk berpuasa, puasa Asyura 10 Muharram. Dan hari ini juga sebenarnya kita dianjurkan berpuasa tanggal 9 Muharram ya. Jadi Jumat, Sabtu, 9, 10 itu kita disunahkan untuk berpuasa oleh Rasulullah SAW yang fadilahnya sangat besar. Maka untuk teman-teman terutama yang kelas atas 4, 5, 6, kalau bisa besok kita berpuasa semuanya serentak berpuasa Asyura 10 Muharram. Wabillahi taufiqul hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.